Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah walaupun dengan jarak jauh. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat anak-anak ustaz dalam pembelajaran. Baiklah anak-anak ustaz, kali ini anak-anak ustaz akan belajar dengan ustaz itu dalam mata pelajaran PAI kelas 8 SMP Islam Al-Islah, itu bersama Al-Ustaz Sefriwandi SPDI. Baiklah anak-anak Ustaz, kali ini pembelajaran kita PAI dengan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah, dalil tentang kitab-kitab Allah. Yang ketiga, nama kitab Allah. Keempat, isi kandungan kitab Allah. Dan yang kelima, perbedaan kitab dan suhuf. Nah, baiklah anak-anak Ustaz, sekarang kita bahas kadik kita yang pertama, yaitu pengertian iman kepada kitab Allah. Kalau kita lihat dari segi pengertian, iman itu artinya percaya atau yakin. Sedangkan kitab itu artinya adalah buku atau tulisan. Kalau kita gabungkan kedua-duanya, apa itu iman kepada kitab Allah? Iman kepada kitab Allah itu artinya mempercayai dengan sepenuh hati atau yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul sebagai pedoman hidup bagi manusia. Jadi semua kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Apabila manusia ingin selamat, apabila manusia ingin bahagia, maka tugas yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita meyakini dan menjadikan kitab-kitab sebagai pedoman hidup bagi manusia. Bagi kita umat Islam, salah satu pedoman hidup kita adalah kitab Al-Quran. Yang kedua, kita jelaskan tentang dalil adanya kitab Allah. Iman kepada kitab Allah dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 136. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabli wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Siapa yang kafir kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah, yang keempat itu apa saja nama-nama kitab Allah itu. Yang pertama, nama-nama kitab Allah itu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, itu kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, yang terakhir, itu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari 4 kitab inilah nama-nama kitab Allah yang wajib kita percayai dan yang wajib kita imani. Nah, sekarang kita lihat materi kita yang keempat, itu isi kandungan kitab Allah. Isi kandungan kitab Allah itu dari yang 4 isi kandungan kitab Allah itu ada yang sama dan ada pula yang berbeda, tapi intinya semuanya sama. Nah, kita lihat yang pertama, kitab Taurat. Taurat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa pada abad 12 sebelum Masehi. Apa saja isi kandungan kitab Taurat itu? Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, perintah untuk menghormati kedua orang tua. Yang ketiga, menyembah patung berhala. Yang keempat, larangan menyebut nama Allah dengan panggilan yang sia-sia. Yang kelima, larangan membunuh sesama manusia. Yang keenam, perintah mensucikan hari Sabtu. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Kesembilan, larangan menjadi atau memberikan saksi palsu. Yang kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua, kitab Allah itu kitab Zabur.
Zabur ini diturunkan oleh Allah pada abad 10 sebelum Masehi. Apa saja isi kandungan kitab Zabur itu? Berisi tentang kumpulan puji-pujian atau 150 nyanyian-nyanyian Nabi Daud. Yang kedua, zikir, doa, nasihat dan hikmah-hikmah. Nah, yang ketiga kitab Allah. Kitab Allah yang ketiga itu Injil. Injil ini diturunkan oleh Allah pada abad 1 Masehi. Apa saja isi kandungan kitab Injil itu? Itu perintah kembali mengesahkan Allah. Yang kedua, perintah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya? Itu Taurat dan Zabur. Dan yang ketiga, perintah untuk hidup sederhana dan menghindari sifat-sifat tamak. Kitab Allah yang keempat yaitu Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah pada abad 7 Masehi. Pada abad 7 Masehi. Apa saja isi kandungan Al-Quran itu? Ada akidah, ada akhlak, ada ibadah, ada muamalah, ada tarikh. Ya, tarikh ini sama dengan sejarah. Nah, sampai di sini mungkin bisa anak-anak Ustaz pahami sebagaimana slide yang telah Ustaz tampilkan. Itu ada isi kandungan kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Selanjutnya kita masuk ke dalam perbedaan kitab dan suhuf. Lihat dulu pengertian suhuf. Suhuf itu secara bahasa artinya adalah lembaran-lembaran, sedangkan menurut istilah adalah kumpulan lembaran-lembaran yang tidak dibukukan. Nah, apa perbedaannya antara kitab dan suhuf ini? Yang pertama, isi kitab itu lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, kitab sudah dibukukan sedangkan suhuf tidak. Yang ketiga, waktu berlakunya kitab lebih lama daripada suhuf. Dan yang keempat, jumlah kitab hanya 4 sedangkan suhuf itu banyak. Nah, di sini dapat kita lihat apa itu perbedaan antara kitab dengan suhuf. Yang intinya, kitab itu telah dibukukan dan suhuf itu tidak dibukukan. Dan waktu masa berlakunya suhuf itu tidak lama, sedangkan kitab masa berlakunya lama. Demikianlah materi pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal tadi dapat anak-anak sepahami dan mengerti. Untuk selanjutnya, tugas anak-anak Ustaz di rumah, coba kerjakan LKS kita halaman 678, uji kompetisi 1. Kelompok A, B, dan C. Kelompok A yang objektif atau pilihan ganda, kerjakan objektifnya saja jawabannya dan buat kata-katanya. Sedangkan kelompok B dan C, anak-anak Ustaz buat soal dan jawaban panjangnya. Mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.